Kabupaten Serdang Modagai. Kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik di SMK Negeri 1 Sepispis, di mana supervisi akademik ini terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama adalah pra-observasi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan sejawat saya, yaitu Pak Koklim Napitupulu, yaitu mata pelajaran fisika. Oke, langsung saja kita lakukan percakapan pra-observasi berikut ini. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Ya, apa kabarnya untuk hari ini Pak? Kabar baik, sehat. Ya, alhamdulillah ya Pak. Di sini Bapak nggak masuk aja? Oh iya, kebetulan saya kosong. Oh, kosong. Jadi bisa minta waktu sebentar ya Pak. Ya. Nah, kali ini saya akan melakukan supervisi akademik Pak, di mana tujuan supervisi akademik ini adalah untuk membantu Bapak nantinya untuk meningkatkan kompetensi diri Bapak, khususnya kompetensi mengajar. Ya, seperti yang kita bicarakan kemarin, saya akan mensupervisi Bapak nanti, dan di sini saya melakukan Pak untuk melihat kesiapan Bapak nantinya dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas yang nanti akan saya observasi. Nah, sebelumnya saya akan menanyakan Pak, apa harapan Bapak setelah melakukan percakapan ini? Ya, sebenarnya banyak sekali yang saya harapkan Bu ya. Setelah melakukan percakapan ini, ya, saya apalagi Ibu ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, ya. Jadi saya berharap bisa sharing informasi dengan informasi-informasi yang Ibu dapatkan pada pendidikan guru penggerak. Jadi pada saat ini Ibu melaksanakan pra-observasi, ini merupakan kesempatan bagi saya untuk sharing informasi dan bertukar informasi yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi saya Bu di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Oke Pak, siap, jadi saya membantu Pak. Nah, kira-kira di kelas berapa nanti Bapak akan melakukan pembelajaran? Saya di kelas 10 tahun Bu. Oh, kelas 10 tahun, iya. Dan kira-kira materi apa yang ingin Bapak ajarkan? Jadi materi yang sedang berjalan sekarang itu materi pada fluida statis, topiknya hukum Archimedes. Ya. Oh, materinya hukum Archimedes ya Pak? Ya. Hukum Archimedes. Jadi Bapak menggunakan materi Bapak dan hukum Archimedes. Tujuan pembelajaran yang akan Bapak? Jadi ada pun tujuan pembelajaran yang saya laksanakan ya, sesuai dengan saya susun di FPP. Itu yang pertama, di sana saya akan melakukan model pembelajaran PBL Bu ya. Oh, PBL ya Pak? PBL dengan pendekatan KPS, itu keterampilan proses sains. Jadi di sana nanti ada strategi-strategi yang saya lakukan dengan melaksanakan metode pembelajaran yang lebih aktif, interaktif, yaitu metode eksperimen ya, kemudian eksperimen, diskusi dan tanya jawab ya, dengan tujuan nanti supaya peserta didik ya bisa mampu ya menganalisis ya, meningkatkan pemahamannya ya mengenai konsep hukum Archimedes ya, khususnya pada pengaruh gaya ke atas. Nanti kami belajar gaya ke atas terhadap posisi benda pada fluida dengan tepat ya. Kemudian yang kedua nanti peserta didik mampu melakukan eksperimen Bu. Iya, eksperimen. Jadi nanti kita akan melakukan eksperimen percobaan hukum Archimedes, dan setelah melakukan eksperimen nanti peserta didik siswa akan mempresentasikan hasil daripada eksperimennya dengan tepat. Jadi di sana nanti akan terjadi interaksi antara siswa tentang hasil-hasil yang mereka dapatkan Bu. Jadi nanti ada diskusi seperti itu kira-kira Bu ya. Itu kira-kira tujuan yang saya dapatkan. Yang tujuan yang Bapak harapkan itu agar peserta didik itu menjadi aktif ya Pak? Iya, aktif ya. Iya, aktif dalam nanti berdiskusi, ada presentasi mengenai hukum Archimedes tadi ya Pak ya. Nah, kira-kira ini Pak, area pengembangan yang bagaimana yang hendak Bapak capai gitu? Seperti ini Bu. Penyajian pembelajaran yang saya lakukan itu saya memberikan atau menyampaikan materi pembelajaran ya dengan cara yang mudah dan jelas, gampang dipahami oleh siswa. Dengan cara saya mengumumkannya di pembelajaran saya laksanakan secara konseptual. Artinya pembelajarannya saya hubungkan dengan kegiatan-kegiatan siswa di
sehari-hari. Jadi mereka lebih cepat menangkap apa yang saya berikan pada penyampaian materi yang akan dipelajari. Ya, kemudian nanti pada saat pembelajaran, ya, saya akan berusaha membangun hubungan sosial emosional dengan siswa, ya, untuk merangsang minat siswa. Jadi akan timbul ketertarikan mereka untuk mempelajari, untuk lebih tahu lebih banyak tentang khususnya hukum Archimedes ini. Karena hukum Archimedes ini sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, dan bahkan ini sudah diaplikasikan dalam teknologi, ya, teknologi yang sedang berkembang sekarang, Bu. Jadi dasarnya dari hukum Archimedes ini. Kira-kira seperti itu, Bu, tujuan atau area pengembangan yang hendak saya capai. Iya, bagus itu Pak, saya setuju. Karena bisa kita bawa materi kita itu ke ranah kontekstual, ya Pak. Iya. Sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik kita, Iya, ya kan Pak. Iya. iya. Jadi kita pun tidak begitu susah gitu nanti menjelaskan karena sudah ada di lingkup. Iya, sudah mereka alami seperti itu. Dan kemudian ada nggak kira-kira hambatannya Bapak dalam menerapkan ini? Oh, ini Bu, sebenarnya awalnya memang ada beberapa hambatan, ya, terutama saya lihat di karakteristik belajar siswa, ya. Pada itu saya lihat gaya belajar siswa, ya. Nggak semua siswa itu saya lihat menyukai pembelajaran yang pasif. Iya, ada lebih banyak siswa itu lebih suka itu pembelajaran yang aktif, ya. Karena ibaratnya ada maunya kegiatan-kegiatan yang saya silakan seperti eksperimen gitu, percobaan, ya, Pak, ya. Itu gaya belajar kinestetik gitu, ya. Jadi mereka lebih suka melakukan daripada hanya mendengar. Itu awalnya dari situ saya lihat, makanya saya menyusun strategi bahwa pembelajaran yang akan saya lakukan itu pembelajaran yang interaktif, ya. Ada eksperimen, ada tanya jawab, ada diskusi. Jadi siswa lebih termotivasi untuk belajar. Kira-kira seperti itu dulu. Hambatan awal sebenarnya. Iya. Hambatan itu pertama dari karakter siswa. Karakter siswa. Iya. Jadi Bapak sudah mengetahui hambatan itu, bagaimana Bapak mencari solusi untuk menanggulangi hambatan tersebut? Jadi inilah Bu, ya, jadi ada beberapa kelas itu, ya, saya lihat memang nggak semua karakteristik pembelajaran, karakteristik siswa dalam belajar dalam setiap kelas itu sama. Ada juga siswa lebih suka dia pembelajarannya seperti pembelajaran yang konvensional, dia lebih suka pembelajaran dengan sistem, ya, gurunya aja yang mengasihkan materi, mereka hanya menerima. Jadi gurunya jadi sumber informasi hanya dari guru, ya. Nah, jadi ada juga kelas yang suka melakukan eksperimen. Jadi saya bandingkan dari hasil belajar mereka, sepertinya siswa kelas yang suka eksperimen ini hasil belajarnya itu lebih apa? Levelnya lebih apa? Mereka lebih cepat, ya, lebih cepat menangkap, memahami materi yang saya berikan, gitu. Jadi akhirnya saya ambil strategi bahwa model pembelajaran yang akan saya lakukan itu model pembelajaran PPL dengan metode eksperimen dan melakukan percobaan. Itulah solusi yang saya buat sampai saat ini, dan akan saya terapkan di kelas. Ya, bagus itu, baik Pak. Saya kan setuju itu Pak, kalau semuanya peserta didik itu dia lebih suka itu eksperimen daripada menunggu materi dari guru. Ya, Itu dari kan ya Pak. Dari guru, Iya. dari apa? Mereka lebih suka mencari sebenarnya, mencari bermain sendiri. Ya. Jadi begini Pak, apa langkah-langkah yang akan Bapak lakukan nantinya? Tadi Bapak sebutkan ada model PBL. Bisa nggak Bapak ceritakan strategi yang apa yang harus Bapak persiapkan di
model PBL tersebut. Jadi yang saya siapkan tentunya yang pertama itu saya merancang dulu pembelajaran dengan menyusun RPP yang berbasis PBL ya, dengan model PBL itu orientasinya pada masalah ya. Dan kemudian saya menyusun RKPD ya. Jadi nanti siswa bisa meningkatkan pemahamannya setelah melakukan eksperimen dengan mengerjakan RKPD yang saya buat ya. Kemudian saya di sini melakukan pendekatan keterampilan proses sains. Jadi di sini nanti siswa kita ajak berpikir, mereka bisa menemukan sendiri. Ya, kita kasih masalah dulu, model PBL kita kasih masalah. Jadi kita berikan masalah sama siswa. Biarlah mereka sendiri yang berpikir, biarlah mereka sendiri yang mencari, merumuskan masalah yang ada pada topik yang kita berikan. Kita berikan kepada mereka, ya. Jadi setelah itu nanti mereka bisa merumuskan masalahnya, ya, kemudian merumuskan hipotesi, mengidentifikasi variabel-variabel apa yang ada di situ. Kemudian nanti mereka akan mencari solusi penyelesaian masalah yang melaksanakan apa? Melaksanakan percobaan. Dari hasil percobaan itu nanti mereka akan berdiskusi, ya, mencari, menghubungkan segala hasil yang diperoleh daripada percobaan, dan ini nanti yang menjadi hasil pada mereka, sehingga mereka bisa menarik kesimpulan apa sebenarnya masalah yang timbul, bagaimana penyelesaian masalah, kira-kira seperti itu dia. Kemudian di sana akan saya buat metodenya diskusi tanya jawab, ya. Tujuannya ini adalah untuk, ya, mengaktifkan. Jadi siswa lebih aktif, ya, lebih aktif berkomunikasi dengan temannya, dengan kelompok yang lain, ya, untuk bertukar informasi. Jadi mereka dapat dengan informasi yang banyak, kan mereka bisa membandingkan, dari hasil diskusi dan terjawab dengan teman-temannya. Itu kira-kira. Berarti Bapak nanti membuat kelompok diskusi begitu, iya, Pak. Kemudian nanti Bapak memberikan masalah terlebih dahulu. Iya, kemudian nanti mereka berdiskusi untuk memecahkan masalah, iya, dan mendapatkan solusinya dan presentasi. presentasi, iya, Ya, Pak. Berarti mereka yang menemukan masalah, mereka juga yang mencari solusi. Iya. Jadi aktif ya, Pak. Iya, peran kita guru membimbing, ya. Jadi kalau ada nanti kesalahan konsep-konsep, disitulah kita guru bisa memberikan arahan-arahan, yang mana nanti ada kesalahan konsep, ya, ya, ada konsep itu kurang tepat, disitulah kita sebagai guru, ya, memberikan bimbingan dan arahan, menengahi lah, istilahnya, ya, meluruskan, ya, kata seperti itu dia. Biar supaya anak aktif ya, Pak. Iya, iya. Anak aktif, kemudian niat belajarnya makin tinggi, kemudian mereka termotivasi, ya, mereka termotivasi mengikuti pembelajaran yang kita berikan, ya, karena mereka tidak pasif. Kalau pasif ini kan mereka kan ngantuk, gitu. Jadi banyak siswa itu yang tidak tertarik, akhirnya banyak siswa itu yang melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, ya, main HP apa segala macamnya, ya, berbicara yang tidak berhubungan dengan materi. Tapi kalau kita ajak mereka aktif, ya, mereka akan fokus mengikuti pembelajaran, ya. Karena kenapa? Karena di situ mereka dilibatkan, gitu kira-kira. Oh, jadi Pak, karena waktu kita singkat, juga masuk tadi kan, jadi kira-kira kesimpulan dari percakapan kita ini bisa Ya, ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Lasmani, ya, yang memberikan kesempatan ini khususnya kepada saya, ya, untuk sebagai salah satu peserta pada kegiatan observasi. Jadi ini merupakan keuntungan bagi saya, ya, karena dengan kegiatan ini saya bisa sharing informasi dari Bu Lasma ini, ya, khususnya pada saat ini kan Bu Lasma ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Tentunya banyak informasi dan juga banyak strategi, kemudian banyak juga model-model pembelajaran yang bisa saya dapatkan dari Ibu. Dan tentunya hal ini nanti bisa mengembangkan kompetensi saya, ya, untuk meningkatkan kompetensi saya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang tujuannya nanti ujung-ujungnya nanti itu untuk peningkatan kualitas peserta didik kita di sekolah ini. Jadi
Intinya saya mengucapkan terima kasih dan banyak sekali ya yang saya dapatkan dari hasil kegiatan observasi. Oke Pak, saya juga berterima kasih juga Pak. Mau saya observasi nantinya dan kira-kira kapan kita akan lakukan observasi ini Pak? Ya itu saya serahkan kepada Bu Lasmayani untuk mengatur jadwalnya. Nanti Senin ada jadwal ya Pak? Iya, Senin ada jadwal. Saya dengan senang hati kalau Ibu Lasmayani bisa mengambil waktu itu untuk melaksanakan kegiatan berikutnya, ke tahap berikutnya Bu, pada kegiatan observasi. Ya, oke Pak, nanti hari Senin kita janjian di kelas berapa tadi Pak? Di kelas 10 tab. 10 tab di les? Di les pertama, kedua, ketiga. Oh, di les di situ deh. Oke, terima kasih Pak Roklin Napitupulu atas waktunya. Nanti semoga nanti waktu observasi Bapak dapat menggunakan apa yang telah dilakukan tadi dengan baik. Dan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Ya.